Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih buat sahabat-sahabat Sumarsana HS channel? Semoga kalian sekarang dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Selamat jumpa lagi ya, sahabat-sahabat Sumarsana. Kali ini saya akan membahas tentang masalah kecemasan, masalah gangguan kecemasan dan juga masalah asam lambung ya. Terutama ya yang akan saya tekankan di sini ketegangan otot atau nyeri yang seringkali muncul ketika sahabat sekalian mengalami kecemasan atau asam lambungnya sedang naik. Ya kan? Kemudian juga area yang tegang di area dada itu ya, di area dada itu, dada ini penuh rasanya. Udah gitu, rasanya nih dada ini seperti tertekan dan membuat kalian takut, ya kan? Terjadi di sebelah kiri lagi. Itu dia yang menyebabkan kalian jadi was-was, cemas. Dan juga ya, pada kesempatan kali ini saya juga akan mencoba menjelaskan tentang sensasi dada sakit sampai ke belakang, dari dada depan kiri ya sampai dada bagian belakang gitu ya. Untuk merasa Sumarsana Health Channel ya yang masih menderita asam lambung, asam lambungnya masih tinggi dan pengen tahu solusinya agar bisa terlepas dari masalah tersebut yang saya katakan tadi ya, maka saya harapkan tonton video ini sampai habis, jangan di skip, nanti gagal paham deh, ya kan? Lalu untuk sahabat Sumarsana HS yang belum subscribe, silahkan deh Anda bantu saya subscribe dulu. Jangan lupa komen, share, dan tekan di loncengnya. Karena sebentar lagi ya saya akan memberikan atau berbagi pengalaman dengan sahabatku semua. Bagaimana solusinya untuk menghadapi itu semua. Yang sudah pasti solusi tersebut akan bermanfaat bagi sahabat Sumarsana HS sekalian, terutama bagi mereka yang baru terkena. Oke ya, sekarang kita bahas. Untuk sahabatku yang mengalami keluhan di area dada ya, biasanya gejala-gejala atau yang sering dirasakan adalah rasa sesak, ya kan? Rasa sesak dan kemudian terasa tertekan di area dada. Sensasi dada sakit sampai ke belakang, ya kan? Kemudian juga biasanya yang muncul adalah nyeri-nyeri seperti tertusuk. Udah gitu terjadi di sebelah kiri lagi. Panik dah kalau udah begitu. Selain itu juga ada nih kayak rasa-rasa kayak ototnya tegang, ya kan? Kemudian berat, dia rasanya berat. Selain itu sahabat juga bisa merasakan kayak semacam ada kedutan-kedutan muncul tuh, terjadi di area dada atau mungkin di area yang lainnya gitulah ya sahabat ya. Biasanya ya rasa nyeri di dada juga bisa menjalar ya sahabat, dia bisa menjalar ke area pundak kita, bisa ke belikat kita, bisa ya kan, ke punggung kita juga bisa. Nah selain ketegangan itu, selain rasa nyeri tadi ya, juga akan kita rasakan tuh ketegangan, adanya ketegangan otot gitu lah, ya kan? Nah kalau udah ketegangan otot ini terjadi selain di leher, area belikat, pundak, apalagi kalau udah terjadi di area wajah nih, di kepala, ya kan? Ketika Anda merasakan ketegangan di area wajah atau di kepala ya, beberapa orang mengalami seperti itu sehingga rasanya kayak ketarik, ya.
Jadi seolah-olah tuh Anda terkena stroke. Ya kan? Akhirnya apa? Mereka tambah takut. Mereka tambah cemas. Takut kalau memang itu benar-benar stroke gitu. Diperiksa ke dokter saraf tidak ada masalah. Bingung kan? Tapi kok terjadi seperti ini? Nah, nyeri dada ini biasanya intensitasnya bisa ringan, bisa sedang, bisa juga kuat. Dan sifatnya tidak menentu. Ya, sahabat. Dan juga rasa nyeri ini dapat mendahului, menyertai, atau mengikuti dengan gejala kecemasan yang lain. Misal, Anda di awal nyeri, kemudian muncul sensasi lain seperti sesak napas, jantung berdebar, dan lain-lain. Atau selama jantung berdebar, ketika jantung berdebar, kemudian juga ketika sesak napas, sahabat juga mengalami nyeri atau jantung berdebar duluan, kemudian beberapa saat kemudian nyerinya muncul. Jadi bisa terjadi seperti itu. Ya. Artinya apa? Itu bisa terjadi di awal, di tengah, atau sesudahnya gitu. Dan nyeri di dada ini bisa datang dan pergi secara random, nggak bisa ditentuin kapan datangnya. Nah, gejala-gejala nyeri ini yang saya bilang tadi juga bisa hanya terjadi di area dada, kemudian juga bisa dapat melebar dan berpindah-pindah tuh. Untuk sahabatku yang mengalami seperti ini ya, untuk yang pertama kalinya biasanya mereka takut. Mereka pasti menghubungkan rasa sakitnya tersebut dengan jantung. Karena nyeri di dada kiri. Jantung kita adanya di sebelah kiri. Takut dah, cemas dah, ya kan? Nah, sehingga biasanya ketika pertama kali ini mereka muncul ya, mereka alami ya, maka mereka akan menganggap ini serangan jantung. Nah, karena mereka pikir ini serangan jantung, maka kemudian mereka akan pergi ke IGD. Setelah diperiksa, ternyata jantungnya bagus. Tambah kacau lagi dah. Jantung bagus, tapi kedek-dekan, napas nggak sampai. Jadi memang ya, untuk para sahabatku yang mengalami ini, untuk yang pertama kalinya ya, saya sarankan sangat baik jika sahabatku periksa ke dokter jantung untuk memastikan, yang pertama kalinya nih ya, langsung ke dokter jantung untuk memastikan bahwa jantungnya normal. Namun ya, jika nanti hasil cek medis baik, dokter mengatakan jantung Anda baik, paru-paru Anda baik, dan dokter hanya memvonis bahwa Anda hanya menderita asam lambung, ya sudah, terima gitu. Jadi sahabat juga harus meyakinkan diri sendiri. Jika ternyata jantung sudah dipastikan baik, sudah dicek dokter dan dikatakan bahwa jantungnya normal, maka jika terjadi hal yang sama lagi, kalian tidak perlu cemas, kalian tidak perlu panik. Oke? Jadi ya, kalian jika terjadi serangan lagi, kalian tidak boleh panik, kalian tidak boleh cemas. Karena itu terjadi hanya karena gas asam lambung Anda sedang banyak, sehingga memicu sensasi-sensasi. Untuk nyeri dada ini ya, biasanya terjadi karena apa? Biasanya terjadi ketika sahabat memiliki banyak masalah. Coba deh, ketika sahabat banyak masalah, perhatiin apa saja biasanya nyeri itu muncul, iya kan? Iya, karena stres. Atau juga bisa muncul ketika kalian salah makan, telat makan,
Kemudian juga bisa muncul ketika biasanya habis bangun pagi tuh, bangun tidur pagi, atau ketika berbaring mau tidur itu juga bisa muncul, ya kan? Oke, sekarang kita akan bahas kenapa itu semua bisa terjadi. Ya sahabat, sebenarnya sih ya, cuma ada dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama stres. Kan tadi udah di awal udah saya katakan, stres. Jika Anda banyak pikiran, maka Anda akan stres. Jika Anda stres, maka lambung akan memproduksi asam lambung yang meningkat. Jika gas asam lambung meningkat, maka akan memicu kecemasan. Dan kecemasan ini akan mengundang sensasi-sensasi. Gitu ya sahabat ya. Kurangi stres. Gitu. Kedua, nomor dua. Karena masalah pencernaan, gangguan pencernaan. Nah, biasanya dokter akan bilang, Anda menderita asam lambung atau GERD. Dan jika asam lambung naik ke atas, maka akan terjadi dada panas. Kemudian juga bisa menyebabkan nyeri. Sehingga seringkali gejala GERD itu biasanya dianggap dengan gejala serangan jantung. Karena apa? Karena jantung berdebar cepat. Napas seolah-olah tidak sampai. Ya sahabat, jadi cuma dua ya. Karena stres dan asam lambung, gas asam lambung. Ya kan? Nah sekarang kita akan bahas masalah solusinya deh. Yang pertama, stres. Kurangi stres. Jangan stres terlalu berlebihan. Maintain emosi kalian. Kalian harus belajar mulai dari sekarang ya. Sabar. Jangan mudah cemas. Belajar mendengarkan pendapat orang lain. Jadi pendengar yang hebat. Hidup di bawah santai saja. Jangan terlalu banyak mau ikut campuran orang lain, urusan orang lain. Jangan membesar-besarkan hal yang sepele. Biarkan hidup ini mengalir sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting kita tetap berusaha. Itu kuncinya. Ya. Jangan senang seujon. Jangan senang bergunjing. Terus yang kedua, olahraga. Karena apa? Olahraga adalah cara alamiah untuk kita menghilangkan stres. Dan juga olahraga bisa membantu kita untuk lebih tenang. Kalian bisa berolahraga yang ringan-ringan saja. Seperti jalan kaki di pagi hari, bersepeda santai. Seperti yang pernah saya katakan di video saya sebelumnya ya, bahwa orang yang terkena asam lambung, maka produksi gas asam lambung tersebut akan menekan organ bagian dalam kita. Nah, dengan kita berjalan kaki di pagi hari ya, organ yang ada di dalam pencernaan kita nih, di perut kita nih ya, itu tuh akan duduk lagi di posisinya semula. Gitu. Itu kehebatan jalan pagi ya. Saudara-saudara sekalian setanah air. Terus yang ketiga nih, jika memang kalian pegal ya, gak apa-apa kok pijit refleksi ya, pijit pegal gitu, pijit kan nggak apa-apa. Pijit online juga ada sekarang, tinggal dipanggil ke rumah kalau kalian nggak ini, atau di pinggir-pinggir jalan juga bagus itu. Kan ada tuh ya, 5 jari gitu katanya. Apalagi tuh di depan rumah saya juga ada tuh tukang pijat itu ya. Pijat ini juga bisa merelekkan tubuh gitu loh, dan otot-otot yang tegang tadi ya. Jadi nggak apa-apa kok pijat, karena pijat itu bisa membantu meredakan ketegangan otot yang sedang terjadi pada diri kita ya kan. Terus yang keempat nih, coba deh jangan kerja melulu, relaksasi.
plesir gitu. Plesir bos, jangan ngumpulin duit dulu, plesir. Kalian bisa pergi ke pantai maupun ke daerah pegunungan, karena kedua daerah tersebut ya membuat kita tuh nyaman, membuat kita itu lebih santai, tidak selalu memikirkan kehidupan yang rutinitas itu aja gitulah. Pegunungan kan enak, udaranya enak ya, sejuk, dingin, tidak bising. Kalau kalian memang nggak punya waktu banyak, Sabtu Minggu udah pergi ke taman kota, ya kan? Kalian bisa beristirahat di sana, main-main sama anak, sama istri di taman kota. Yang intinya tuh ya, kalian tuh cari tempat yang nyaman, yang paling nyaman untuk kalian. Jangan di rumah aja nyamannya, gitu sahabat. Ya, kalian juga bisa mendengarkan ini loh, audio relaksasi. Ya, tapi ya kalau kalian pergi-pergi gitu jangan lupa ya, pesan saya, jaga protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan tetap dijaga, karena apa? COVID masih diintip tuh orangnya, diintip, dicari, cari, ada yang nggak pakai masker apa enggak nih, gitu. Kena lo kalau nggak pakai masker lo, walaupun lo udah divaksin 3 kali 4 kali ya. Makanya protokol kesehatan tetap dijaga. Jadi ya masalah audio relaksasi itu ya khususnya untuk mengatasi kecemasan itu sebenarnya, maka kalian akan merasakan lebih rileks, baik pikiran maupun mental kalian, karena kalian perlu mendengarkan audio relaksasi juga, nggak cuma jalan-jalan doang gitu loh. Karena kalian tegang melulu setiap hari, mikirnya kalau begini gue nanti gimana ya, kalau nggak sembuh gimana ya, kalau nanti gue kena jantung gimana ya, kalau gue sakit parah gimana ya, nanti kalau gue pingsan gimana ya, nanti kalau gue mati gimana ya. Nah, kalau kalian selalu mikir begitu terus ya sudah, amburadul, cemas terus, agak sembuh-sembuh, gue jamin pasti nggak bakal sembuh-sembuh. Hilangin itu, cari ketenangan ya sahabat. Jadi kalian sebenarnya perlu rileks, jadi lakukan seperti yang saya katakan tadi. Nah, juga nih buat sahabat semua Sono HS, jangan lupa jaga makan, ingat selalu pola 4P. Ini kan berkaitan dengan masalah lambung. Artinya kalau masalah lambung Anda sedang bermasalah, coba kalian jaga pola makan kalian. Kalian harus benar-benar pantang jauh-jauh tuh makanan yang menimbulkan gas gitu loh. Makan deh sehari 4 kali, 4 jam sekali. Porsinya 3/4, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu kenyang ya. Terus jangan telat makan, karena apa? Kalau telat makan itu sensasi-sensasi akan muncul, kelingan pasti, ingat itu ya. Terus kalian juga bisa makan apa aja, tapi dengan catatan, jika terjadi sensasi kalian harus sadar dan jangan panik. Kalian harus catat apa yang membuat kalian kumat. Dengan begitu ya, berarti Anda care dengan tubuh Anda sendiri, dan Anda tahu makanannya apa saja yang boleh dan yang belum boleh dikonsumsi. Kemudian ya, solusi lain ya, sahabat bisa juga melakukan pernapasan perut, yaitu caranya taruh deh tangan kanan kita di atas perut sebagai indikator. Kemudian tarik napas perlahan melalui hidung menuju perut. Maka perut kita akan naik dan mendorong tangan ke atas. Sedangkan posisi dada tetap diam. Dadanya tetap diam ya.
Tahan beberapa detik, kemudian hembuskan. Kencangkan otot perut dan biarkan perut turun ke bawah sambil menghembuskan napas. Maka tangan akan turun juga. Nah, lakuin deh ini 5-15 menit setiap pagi sama sore. Jika ini dilakukan dengan benar ya, saya jamin Anda akan merasakan tubuh dan pikiran Anda akan nyaman dan rileks ya sahabat. Solusi lainnya juga coba deh minum air putih. Minum air putih hangat. Gitu loh. Air putih, Anda nggak boleh kekurangan air putih. Jika kalian kekurangan air putih, maka akan terjadi dehidrasi. Jika dehidrasi terjadi, kalian akan pusing. Pusing terjadi, sensasi muncul deh. Makanya sehari 3-5 liter air putih harus kalian minum ya. Pelan-pelan aja minumnya, yang penting sehari 3-5 liter. Oke, sahabat Sumarsono. Terus yang lainnya apa lagi nih? Coba deh ikuti metode yang lainnya, yaitu metode lihat, dengar, gerak. Lihat. Maksudnya gini. Coba kalian lihat. Gue mau lihat orang yang berpakaian biru. 3 orang. Cari kalian lihat. Kiri kanan. Wah, deh 1. Wah, cari lagi. Wah, 2. Oh, cari lagi. Oh, 3. Terus dengar. Wah, gue mau dengerin suara-suara nih. Apa aja nih? Suara apa lagi nih? Dengar. Wah, ada orang nyetel musik. Wah, ada suara motor. Wah, ada suara knalpot. Nah, gitu. Terus gerak. Lakukan nih gerakan olahraga. 3 gerakan aja. 5 gerakan aja. Ulangin terus. Iya kan? Sampai sensasi tersebut berkurang gitu. Dan terakhir nih, Anda harus percaya sama dokter. Kalau dokter sudah mengatakan bahwa jantung Anda sehat, ya sudah, Anda harus percaya pada dokter. Jangan sekali-sekali googling. Karena kalau googling, maka Anda akan menyamakan penyakit Anda dengan hasil googling tadi. Juga ya, buat Anda yang masih ikut grup WA, buat yang pertama kali nih, mendingan Anda keluar. Karena di grup WA itu banyak orang yang, teman-teman tolong dong, kepala saya pusing, tangan saya keringet dingin, kaki saya keringet dingin, perut saya panas, dada saya berdebar. Ketrigger loh. Mendingan keluar ya. Dan percaya sama dokter dah. Yang pintar kan dokter, bukannya lo. Dan dokter yang punya predikat dokter, bukannya lo kan punya dokter. Oke ya, demikian sahabat-sahabat Sumarsono AS Channel. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalam. Bye bye.